Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Berani Bersuara Menumpas Oknum Penyidik Polri. Jika bukan kita, lalu siapa lagi? Video ini saya buat tanggal 12 Mei 2025 jam 12.32 WIB, dimana jika bakal video ini saya buat adalah sebuah keprihatinan laporan polisi dari dua keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Satu berdomisili di Jakarta di seputar Gunung Sahari. Satu berada di kota Surakarta, berdomisili di daerah Debekan. Dan hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang berdomisili di seputar Gunung Sahari ini mengirimkan satu SP2HP, dan SP2HP ini formatnya adalah SP2HP A2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Resort Metropolitan Jakarta Pusat, Jalan Garuda Blok B1 nomor 2 Jakarta 10620, baru diberikan tanggal 9 Mei kepada pelapor. Dan anehnya, pelapor ini senantiasa mendatangi kantor polisi dan bahkan menchat penyidiknya langsung. Penyidiknya bernama Brigpol Wanadra Eka Halayuda dengan nomor handphone 085991201145. Anehnya, pelapor ini rutinitas mendatangi, menchat, dan laporan ini terkait dengan adanya tingkah laku kolektor Bank Mega yang sudah saya publish di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Judulnya video adalah dicari identitas 3 depkol Bank Mega yang ada di video ini. Tayangnya 5 Januari, satu hari setelah kejadian, atau bahkan itu satu hari setelah kejadian, bahkan itu langsung dilaporkan di polisi. Sudah dilaporkan di polisi, sudah divisum, dan 5 Januari dan sekarang ini tanggal 12 Mei, SP2HP yang format A1 sudah diterima.
dan ini formatnya A2. Ini saya berani bicara mewakili atau diberi mandat oleh pelapor bahwa ini adalah sebuah hal yang janggal atau boleh dikatakan hanya sebatas supaya pelapornya senang. Kenapa saya mengatakan supaya pelapornya senang? Ketika sudah diminta di bulan sebelum-sebelumnya, Mei awal, dikasihkan tanggal 9, April sudah diminta, Maret sudah diminta, dan itu semua ada bukti chatnya, bukti chat terlampir. Artinya saya mempertanggungjawabkan secara hukum kepada penyidik yang telah saya sebut tadi. Anehnya tanggal 9 Mei 2025 diberikannya SP2HP adalah SP2HP yang tertanggal sudah basi. Atau kenapa SP2HP yang tertanggal 5 Maret ini tidak diberikan di bulan Maret atau bulan April. Dan di sini sudah sangat-sangat menunjukkan adanya sebuah indikasi. Bisa jadi kalau ini kita tidak berani bicara, penyidik ini adalah oknum penyidik yang perlu kita caps lock, perlu kita untuk monitoring lebih detail bila mana ini tidak bisa menjadi sebuah perhatian khusus untuk kerjasamanya. Saya akan menghimbau pada pelapor untuk menemui kanitnya dulu. Kalau kanitnya ternyata responnya hampir setipe atau mungkin juga ini membuktikan citra kepolisian, no money, no justice, maka saya himbau untuk bertemu dengan kasatnya. Di sini sih ditujukannya ke Irswasda Polda Metro Jaya, di Reskrim Polda Metro Jaya, Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan Wakapolres Metro Jakarta Pusat. Ini sudah sangat-sangat tidak etis, dan ini adalah sebuah pembodohan masyarakat. Kalau sudah ada SP2HP tanggal 5 Maret dan itu yang harus saya garis bawahi, pelapor memonitoring, mendatangi, mem-WA setiap minggu. Kenapa baru diberikan tanggal 9 Mei oleh Brigpol Wanandra Eka Halayuda, dan ini ditandatangani, SP2HP ini ditandatangani oleh atas nama Kapolres Metropolitan Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim Karyono SH, Kompol NRP 720302777. Itu adalah hal yang pertama, di mana judul di video ini sudah sangat jelas bahwa Kapolri bahkan memberikan hotline di mana untuk melaporkan jika ada kejanggalan tentang anggotanya.
Dan ini judulnya sudah sangat jelas, berani bersuara menumpas oknum penyidik Polri. Dan yang kedua terjadi itu di Jakarta ya, di Jakarta. Yang kedua adalah terjadi di kota Surakarta, di Polresta Surakarta, ditangani oleh Unit 2 Reskrim, menimpa Ibu Suharti. Dan ini ambigu sekali. Laporan kepolisian sudah sejak setahun yang lalu lebih, dan di SP2HP beberapa bulan hanya ditulisi menunggu jawaban dari provider XL. Kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pihak Propam, kalau sampai penegak hukum untuk kasus yang pertama, di mana debt collector memanjat pagar, wajahnya terang benderang terlihat, dan tidak bisa mencari orang tersebut, di mana citra Polri ini, bagaimana anggapan masyarakat rakyat negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini bisa percaya terhadap Polri. Dan jika penteror yang ingin menculik cucu dari debitur ini juga tidak bisa terklarifikasi dengan sebuah alasan menunggu provider dari XL, kemana lagi masyarakat warga negara kesatuan Republik Indonesia harus minta keadilan dan minta perlindungan hukum. Di era Presiden beliau yang terhormat Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, kami Omah Solusi Indonesia memohon untuk dibantu agar supaya terutama kepada yang terhormat Pak Kapolri Bapak Listio Sigit, video ini kami buat untuk memberikan kritik positif, bukan untuk menjelek-jelekkan citra Polri. Tujuan saya membuat video ini adalah menumpas agar supaya bapak-bapak yang terhormat bisa lebih mendengarkan. Jika tidak ada yang berani bicara, maka kelakuan anak buah anggota Polri yang sudah bisa kita katakan oknum ini akan mencoreng-moreng Polri. Artinya adalah benar bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, atau adalah benar citra Polri ini bahwa no money, no justice. Karena sebenarnya penyidik itu sangat simpel untuk kasus yang XL. Penyidik itu ada undang-undang di mana bisa melakukan SP3, yaitu surat penghentian penyidikan. Dan dasarnya sudah cukup jelas. Dasarnya itu bahwa pertama, alasan terbitnya penghentian penyidikan di kepolisian tidak cukup bukti.
ketika penyidik merasa tidak cukup bukti untuk dapat memproses kasus pidana, penyidik harus punya minimal 2 alat bukti yang sah untuk melanjutkan suatu kasus. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli. Sehingga bila berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan minimal 2 alat bukti, maka kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Yang kedua adalah terbitnya surat tersebut jika bukti tindak pidana, artinya setelah dilakukan gelar perkara, penyidik menyimpulkan bahwa kasus yang diproses ini ternyata bukan tindak pidana, melainkan masalah perdata atau administrasi, sehingga perkara dihentikan atas dasar bukan tindak pidana. Dan yang ketiga adalah dihentikan demi hukum, biasanya kalau entah itu pelapor entah terlapor meninggal dunia. Jadi untuk Polresta Surakarta, unit Reskrim 2 untuk penanganan Ibu Suharti, Anda sudah mempunyai kiblat hukum. Jika memang Anda merasa laporan Ibu Suharti yang telah diancam akan diculik cucunya dan hanya akan dikembalikan kaosnya saja oleh oknum Deskol Bank Mandiri, tidak memenuhi unsur pidana, atau tadi seperti yang saya katakan, tidak mempunyai kemampuan untuk melacak nomor-nomor yang digunakan atau yang di Gunung Sahari, tidak bisa melihat hasil CCTV yang sangat jelas wajahnya, mau kemana lagi masyarakat, rakyat negara kesatuan Republik Indonesia ini meminta perlindungan hukum sekaligus keadilan hukum? Pilihan kepolisian cukup jelas, 2. SP2HP, tulis kendala Anda. Tapi kalau misalkan memang itu kita bisa kooperatif, antara pelapornya juga kooperatif, membantu mencari data, bahkan sudah diberikan adanya keinginan penambahan barang bukti atau saksi di Kepolisian Resor Solo, Surakarta oleh Bu Suharti, tapi tidak ditanggapi, atau yang di Polda Metro Jaya yang di Gunung Sahari. Kalau sudah ada niat atau etikat yang saya anggap kurang pas, sudah diminta sejak bulan Maret akhir, April, Mei, dan Mei hanya diberikan SP2HP tertanggalnya 5 Maret. Adakah unsur apa ini? Dan satu lagi yang saya perlu tegaskan, bahwa lagu lama atau sebuah alibi, saya katakan langsung tegas, lugas alibi. Pak, kenapa tidak ada pemanggilan saksi berikutnya? Atau Pak, kenapa tidak ada pemanggilan terlapor berikutnya? Itu saya alami di kasus saya di Polresta Surakarta, juga di unit 2. Alasannya yang banyak sekali masih menjadi lagu lama. Pak Kasatnya baru keluar kota, Pak Kanitnya sedang ada tugas dinas, dan lain sebagainya.
yang membuat surat panggilan kepada terlapor, yang membuat surat panggilan kepada saksi-saksi lainnya, yang membuat tidak bisa terbitnya 2 SP2HP karena belum ada penandatangannya, itu sudah lagu lama. Dan itu jika Anda punya nyali, kita bisa buktikan, kita bisa berdebat, bukan debat kusir. Karena di institusi sebesar itu, Polresta Surakarta atau Polda Metro Jaya, kita bisa cek kapan Bapak minta tanda tangan, dan kita punya hak kapan Pak Kasatnya pergi, berapa lama Pak Kasatnya meninggalkan tugas, dan setelah kembali kenapa Anda tidak segera menandatangankan. Jadi kita jangan segan-segan untuk berani bicara, bukan untuk kurang ajar, bukan untuk tidak menghormati beliau-beliau penyidik. Tapi kalau unsurnya sudah jelas, unsurnya oknum penyidik ini adalah mengulur-ngulur waktu, atau ada modus no money no justice, sudah waktunya kita mereformasi oknum-oknum penyidik yang seperti itu. Pilihan di Anda semua. Bagi pelapor, Anda mau melek hukum? Anda tahu konsekuensinya? Simpel kan? Kalau sampai polisi berani keluarkan SP3, ya kita bisa lihat, kita bisa telaah dari gelar perkaranya, dari segala agenda yang sudah dilakukan, dari keterangan saksi ahli, dan dari situ bisa kita untuk juga pengaduan ke level selanjutnya. Jadi tidak semena-mena, jangan sampai Anda sebagai pelapor keluar SP3 stop. No. Anda harus melek hukum, meminta nasihat kepada pengacara mungkin, lembaga bantuan hukum mungkin, dan banyak hal yang bisa Anda ceritakan dan kemudian diambil kasus ini benar atau salah. Jadi kita tidak boleh menelan itu seenak kita sendiri, dalam arti ya sudahlah, apes saya lah, atau wong itu sudah diputuskan. No, itu tidak boleh dilakukan. Tapi kita harus melek hukum, tahu ini ada permainan apa, dan ini mungkin yang membackup siapa. Kita, jika memang kita dirugikan, kita harus lawan dan kita harus tumpas. Bisa kita adukan ke Propam, bisa kita adukan misalkan di Polresta, artinya kita adukan ke Polda. Kalau Polda masih tidak mempan, bisa kita adukan ke Bareskrim Mabes, karena semua itu kendalinya di Anda. Tapi jika memang Anda give up dan memang Anda dalam tanda kutip dikerjain polisi, oknum penyidik menyerah, ya sudah, artinya keputusan di Anda. Tapi saya menyarankan kepada dua keluarga besar Ormas Solusi Indonesia, satu berinisial C di Gunung Sahari,
satu berinisial S didebekan, dan saya tidak hanya bicara tong kosong berbunyi nyaring. Saya sendiri juga sedang membuka laporan polisi di Polresta Surakarta. Tunggu sepak terjang saya jika saya dikerjain, jika ada oknum polisi yang sengaja mengulur-ngulur waktu. Saya akan sharekan ke Anda, dan saya tidak akan segan-segan men-screenshot semua pembicaraan saya terhadap penyidik yang menangani yang bisa dikategorikan sebagai oknum penyidik. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.